Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Tri Ilyana Fidalista dengan NIM 18021096 dari kelas 6A Administrasi Pengelolaan Barang dan Jasa. Jadi, fungsi logistik merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan saling berkaitan satu sama lain serta saling mendukung satu sama dan lainnya. Proses logistik menurut Subagio 1996 terdiri dari fungsi perencanaan, fungsi penganggaran, fungsi pengadaan, fungsi penyimpanan dan penyaluran, fungsi pemeliharaan, fungsi penghapusan, dan fungsi pengendalian. Jadi, apa sih penganggaran itu? Nah, penganggaran atau penyusunan anggaran atau juga budgeting adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dan dinyatakan dalam satuan moneter. Apa sih manfaat penyusunan anggaran? Nah, di sini manfaat penyusunan anggaran terbagi menjadi 5. Yang pertama sebagai perencanaan terpadu, yang kedua sebagai pedoman pelaksanaan perusahaan, yang ketiga sebagai alat pengkoordinasian, selanjutnya ada sebagai alat pengawasan kerja, dan yang terakhir ada sebagai alat evaluasi perusahaan. Dan ada tahap-tahap penganggaran. Di sini juga terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tahap persiapan, tahap penyusunan, tahap ratifikasi, dan tahap implementasi dan pertanggungjawaban. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan anggaran. Apa sih tujuan anggaran? Di sini tujuan anggaran menurut Navarin 2007 adalah sebagai berikut. 1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dari investasi dana. Yang kedua, memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga ada merinci sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana. Selanjutnya ada merasionalkan sumber dan investasi dana agar mencapai hasil yang maksimal. Lalu ada menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran yang jelas dan nyata terlihat. Dan yang terakhir yaitu menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Di sini juga ada prinsip-prinsip penganggaran, kali ini menurut Indra Bastian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada demokratis, mengandung makna bahwa anggaran, baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran, harus ditetapkan melalui suatu proses. Ada adil. Adil itu berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan secara optimal bagi kepentingan orang banyak dan secara proporsional dialokasikan ke semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Yang terakhir ada transparan, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran negara harus diketahui tidak hanya oleh wakil rakyat, tetapi juga masyarakat umum. Bermoral tinggi berarti bahwa pengelolaan anggaran negara berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku, serta senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi. Ada berhati-hati berarti bahwa pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara berhati-hati, karena posisi sumber daya jumlahnya terbatas dan mahal harganya. Yang terakhir ada akuntabel, berarti bahwa pengelolaan keuangan organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara internal maupun eksternal kepada rakyat. Selanjutnya yaitu metode penyusunan anggaran. Menurut Sofyan Harahap, ada 3 metode dalam menyusun anggaran, biasanya digunakan oleh suatu organisasi, yaitu yang pertama ada top-down budgeting, adalah metode anggaran yang dilaksanakan oleh organisasi atau perusahaan yang dimulai dari pimpinan perusahaan kepada bawahannya. Yang kedua ada bottom-up budgeting, yaitu metode anggaran yang dilaksanakan suatu perusahaan yang dimulai dari bawahan kepada atasannya atau pimpinan perusahaan. Yang ketiga ada gabungan, yaitu metode anggaran dilaksanakan suatu perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas siklus penganggaran. Menurut Indra Bastian dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik Siklus Penganggaran,
sebagai berikut. Ada 5, yang pertama yaitu penetapan prosedur dan tim penganggaran tahun terkait, yang kedua, penetapan dokumen standar harga, yang ketiga, penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran, yang keempat, rekapitulasi rencana kerja dan anggaran, dan yang terakhir, pembahasan, perubahan, dan penyelesaian draft anggaran.